Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab ashrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. فهذا هو المجلس الثامن عشر من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-18 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir. Pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab, karya dari jilid pertama, karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari atau setelah kita menyelesaikan pelajaran yang kelima beserta dengan latihan-latihannya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang keenam. Kata penulis hafizahullah taala, ad-darsus sadis. Ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang keenam. Hadhihi. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar kata hadhihi. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar kata hadhihi. Hadhihi dengan memanjangkan huruf H yang pertama dan huruf H yang ketiga, hadhihi, yaitu kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk perempuan tunggal yang dekat. Hadhihi adalah kata yang digunakan untuk menunjuk perempuan tunggal yang dekat. Maka penggunaan kata hadhihi ini memiliki 3 syarat. Maka penggunaan kata hadhihi memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, hadhihi digunakan untuk menunjuk perempuan. Maka tidak boleh digunakan untuk menunjuk laki-laki. Dan perempuan ada 2 jenis. Yang pertama, perempuan secara hakiki. Contoh, Aisyah, Zainab, Khadijah, Fatimatu, dan seterusnya. Yang kedua, perempuan secara majazi, yaitu kata yang diikutkan atau disamakan hukumnya dengan perempuan hakiki. Contoh kata-kata yang berakhiran dengan ta marbutoh. Sayyaratun, mobil. Saburatun, papan tulis. Kuratun, bola, dan seterusnya. Jadi semua kata-kata benda ini adalah benda mati, tidak memiliki jenis kelamin, namun dihukumi sebagai perempuan. Kemudian syarat yang kedua, hadhihi digunakan untuk menunjuk benda yang tunggal. Maka jika benda yang ditunjuk tersebut 2 atau 3 atau lebih dari 3, tidak boleh menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kemudian syarat yang ketiga, hadhihi digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Oleh karenanya, kata hadhihi ini biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ini. Kata hadhihi diterjemahkan dengan kata ini. Maka jika benda tersebut jaraknya jauh, maka tidak boleh menggunakan kata tunjuk hadhihi. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa
perbedaan antara kata tunjuk hada dengan kata tunjuk hadhihi, bahwa kata tunjuk hada digunakan untuk menunjuk laki-laki, sedangkan kata tunjuk hadhihi digunakan untuk menunjuk perempuan. Maka kedua kata ini, yaitu hada dan hadhihi, sama-sama diterjemahkan dengan kata ini. Hanya saja penggunaannya hada untuk laki-laki, sedangkan hadhihi untuk perempuan. Kemudian penulis membawakan beberapa contoh kalimat untuk menjelaskan penggunaan kata hadhihi ini. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, hada bunu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah putra Hamid dan ini adalah putri Yasir. Ibnu putra, bintu Yasir. Maka ketika menunjuk ibnu putra menggunakan kata hada, karena yang ditunjuk adalah laki-laki. Sedangkan ketika menunjuk kata bintu putri digunakan kata hadhihi, karena bintu adalah atau putri adalah seorang perempuan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Putranya Hamid duduk dan putrinya Yasir berdiri. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya insinyur itu. Maka di sini penulis menggunakan kata hadhihi ketika beliau membawakan kalimat pertanyaan siapa ini, beliau menggunakan kata hadhihi karena yang ditanyakan adalah perempuan. Maka tidak boleh kita mengatakan man hada ukhtul muhandis. Keliru ya, karena yang ditanyakan adalah perempuan. Ahiyya aidan muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? La hiya tabibatun. Bukan, dia adalah seorang dokter. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya kepala sekolah itu. Di sini digunakan kata hadhihi sayyaratul mudiri karena ditunjuk adalah kata sayyarah, mobil. Dan sayyarah adalah kata yang dihukumi, dia adalah muannats majazi, kata yang dihukumi perempuan karena berakhiran dengan ta'ul marbutoh. Sayyaratu. Jadi meskipun sayyaratu ini, mobil ini tidak memiliki jenis kelamin, dia benda mati, benda yang tidak berakal, namun orang Arab menghukuminya sebagai kata feminin, kata yang menunjukkan perempuan. Makanya menggunakan kata hadhihi. Maka tidak boleh kita mengatakan hadza sayyaratul mudiri. Kemudian berikutnya, ma hadhihi, apa ini? Hadhihi miqwatun. Ini adalah setrika. Jadi kata miqwatun dihukumi sebagai perempuan, muannats majazi, feminin. Karena dia adalah kata yang berakhiran dengan ta'ul marbutoh. Kemudian berikutnya, liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini adalah miliknya Khalid. Kata li di sini, kata li pada kata li Khalidin adalah huruf jar. Berarti milik. Makanya kata Khalid harokat akhirnya di kasrah karena didahului oleh huruf jar li. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya huruf jar yang telah kita pelajari ada 5, yaitu fi, ala, min, ila, dan ini yang kelima yaitu li. Ad-darrajatu Anasin hadhihi, apakah ini adalah sepedanya Anas? La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun wa darrajatu Anasin qadimatun. Bukan, ini adalah sepedanya Ammar. Ini baru. Sedangkan sepedanya Anas lama atau tua. Hadhihi sa'atu Aliyin.
hiya jamilatun jiddan. Ini adalah jamnya Ali. Jam tersebut bagus sekali. Maka pada kalimat hadhihi sa'atu aliyin menggunakan kata tunjuk hadhihi karena ditunjuk adalah sa'ah, dan kata sa'ah jam dihukumi sebagai kata feminin karena berakhiran dengan ta'ul marbutoh, dan di sini dia berkedudukan sebagai khobar bagi kata hadhihi dan mudhof bagi kata aliyin. Maka hadhihi adalah mubtada, sa'atu adalah khobar bagi hadhihi, dan dia sebagai mudhof bagi aliyin sebagai mudhofun ilaihi. Berikutnya, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Ini adalah sendok dan ini adalah apa ya namanya ini? Ini kayak apa ya? Panci yang terbuat dari tanah. Sendok tersebut berada dalam panci itu. Berikutnya, hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapi betina petani itu. Jadi baqarah artinya sapi betina. Dan ini adalah salah satu atau termasuk dari nama surah dari surah-surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah. Kemudian berikutnya, hadhihi anfun wa hadha famun. Ini adalah anfun, hadha anfun wa hadha famun. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Anfun hidung, famun mulut. Berikutnya, hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Di sini pada kalimat hadhihi udhunun menggunakan kata tunjuk hadhihi. Padahal yang ditunjuk ini adalah kata yang tidak berakhiran dengan ta'ul marbutoh, telinga. Dan dia juga bukan sebagai mu'annas hakiki. Dia tidak memiliki jenis kelamin. Tapi mengapa menggunakan kata hadhihi? Ya, karena dia termasuk anggota badan atau anggota tubuh yang berpasangan, double. Dan anggota tubuh yang berpasangan dihukumi sebagai kata feminin. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kata yang perempuan yang telah kita pelajari ada 3. Pertama, nama perempuan. Yang kedua, kata-kata yang berakhiran dengan ta'ul marbutoh. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian hadhihi ainun, dan ini adalah mata. Menggunakan kata hadhihi karena ainun adalah anggota tubuh yang berpasangan, 2. Kemudian wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Yadun tangan, anggota tubuh yang berpasangan. Rijlun kaki, anggota tubuh yang berpasangan. Makanya menggunakan kata hadhihi. Kemudian di sini kata penulis tamarin, latihan-latihan. Di sini beliau menyebutkan atau membawakan 5 latihan seputar bagaimana cara membedakan antara kata tunjuk hadha dengan hadhihi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja terlebih dahulu. Kata penulis, at-tamrinul awal, iqra' waktub. Baca dan tulislah. Ar-raqmul awal, nomor 1. Hadha masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini adalah masjid dan ini adalah sekolah. Pada kalimat hadha masjidun digunakan kata tunjuk hadha karena yang ditunjuk adalah kata laki-laki atau kata maskulin, masjidun. Sedangkan pada kalimat hadhihi madrasatun digunakan kata tunjuk hadhihi karena yang ditunjuk adalah madrasatun, yaitu kata feminin karena dia adalah kata yang berakhiran dengan ta'ul marbutoh. Kemudian ar-raqmus tsani, nomor 2. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Siapa ini? Ini adalah saudarinya Abbas. Berikutnya, nomor 3, ar-raqmus tsalits. Hadha dikun wa hadhihi dajjajatun. Ini adalah ayam jantan dan ini adalah ayam betina. Ar-raqmur rabi', nomor 4. Hadha ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Ini adalah putranya kepala sekolah itu dan ini adalah
putri guru itu. Berikutnya, ar-raqmul khamis, hadhihi ummu Yasirin. Ini adalah ibunya Yasir. Jadi meskipun kata ummu ini tidak ada tak marbutonya, namun dia muannats secara hakiki, ibu ya. Dan ibu itu selamanya berasal dari kaum wanita. Makanya menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kemudian berikutnya, aina kidrul lahmi, di mana panci daging itu. Kemudian hiya fit thallajati, panci tersebut berada dalam kulkas. Ats-thallajah, kulkas. Ar-raqmus sabi', nomor 7, hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini adalah pintu dan ini adalah jendela. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab kata tunjuk ini itu ada dua bentuknya, yaitu hadza dan hadhihi. Hadza untuk laki-laki, sedangkan hadhihi untuk perempuan. Dan masing-masing dari laki-laki dan perempuan atau wanita terbagi menjadi dua. Ada secara hakiki dan yang kedua secara majazi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.